Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang landasan filosofis pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alia Dwi Novianti dengan NIM 2506004, Aura Naura Adika Muafi dengan NIM 2505977, Eva Fazilatun Nisa dengan NIM 2506566, dan Meifa Olivia dengan NIM 2506840. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan? Yang kedua, apa tujuan dan fungsi dari landasan filosofis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup dan aliran-aliran filsafat yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan? Yang keempat, bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar filosofis pendidikan nasional di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana relevansi dan penerapan landasan filosofis pendidikan dalam kurikulum, pembelajaran, dan kebijakan pendidikan saat ini. Adapun tujuan pembahasannya yaitu pertama, menjelaskan pengertian serta hakikat landasan filosofis pendidikan sebagai dasar berpikir dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menguraikan tujuan dan fungsi landasan filosofis bagi pengembangan sistem dan praktik pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi ruang lingkup dan aliran-aliran filsafat yang memengaruhi arah dan metode pendidikan. Yang keempat, menjelaskan peran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan nasional. Dan yang terakhir, menunjukkan relevansi penerapan filsafat pendidikan dalam kehidupan nyata di sekolah, baik dalam kurikulum maupun pembelajaran. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah dasar pemikiran yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam memahami, merancang, dan melaksanakan praktik pendidikan secara menyeluruh dan bermakna. Menurut Arsyad dan Sauri 2024, landasan filosofis merupakan sekumpulan prinsip filosofis yang memberi arah dan kerangka normatif bagi pendidikan agar tidak terjebak pada kesalahan konseptual. Artinya, filsafat menjadi panduan untuk menilai apakah tujuan, isi, dan metode pendidikan telah selaras dengan hakikat manusia dan nilai-nilai dasar bangsa. Landasan ini mencakup 3 aspek utama dari filsafat umum, yaitu 1. Metafisika, hakikat manusia dan realitas pendidikan. Yang kedua, epistemologi, cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Yang ketiga, aksiologi, nilai dan tujuan moral pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan tidak hanya menjawab apa itu pendidikan, tetapi juga mengapa dan untuk apa pendidikan dilaksanakan. Tujuan landasan filosofis pendidikan. Tujuan utama landasan filosofis pendidikan adalah memberikan arah normatif dan pemikiran kritis dalam penyelenggaraan pendidikan agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan tujuan bangsa. Berikut beberapa tujuan menurut para ahli dan hasil kajian. Yang pertama, membentuk arah dan makna pendidikan. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Yang kedua, menjadi pedoman konseptual bagi pendidik. Landasan filosofis membantu guru memahami siapa yang diajar, apa yang diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya secara bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan pemikiran kritis dan reflektif. Filsafat menjadi latihan berpikir sistematis dan rasional agar pendidik tidak hanya mengajar secara teknis, tetapi juga secara bijaksana dan bermakna. Yang keempat, menjaga relevansi pendidikan dengan nilai-nilai bangsa. Dalam konteks Indonesia, tujuan landasan filosofis adalah memastikan pendidikan berjalan sejalan dengan nilai Pancasila dan membentuk manusia yang berilmu, dan berkarakter. Fungsi landasan filosofis pendidikan. Fungsinya mencakup 3 peran utama, yaitu yang pertama sebagai dasar normatif. Sebagai dasar normatif, landasan pendidikan berfungsi untuk memastikan bahwa segala kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilakukan sesuai dengan norma-norma agama, moral, sosial, dan hukum. Contohnya, dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi dasar normatif pendidikan. Artinya, seluruh proses pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong.
Fungsi yang kedua itu sebagai dasar teoritis. Fungsi landasan pendidikan sebagai dasar teoritis adalah memberikan kerangka berpikir ilmiah yang menjadi acuan dalam memahami, merancang, dan melaksanakan proses pendidikan secara sistematis dan rasional. Contohnya, dalam teori belajar, guru menggunakan teori behavioristik, kognitif, atau konstruktivistik sebagai acuan dalam menentukan strategi pembelajaran yang efektif. Fungsi yang terakhir sebagai dasar kritis reflektif, artinya memberikan kemampuan untuk menelaah, mengevaluasi, dan memperbaiki praktik pendidikan secara mendalam dan objektif berdasarkan pemikiran yang logis serta kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Contohnya, seorang guru yang bersikap kritis reflektif akan mengevaluasi metode mengajarnya, melihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan membahas 3 bidang utama. Yang pertama ada ontologi, yang artinya hakikat pendidikan. Di sini membahas apa itu hakikat manusia, hakikat belajar, dan hakikat pengetahuan. Yang kedua ada epistemologi, yang artinya sumber pengetahuan pendidikan. Di epistemologi membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, metode belajar, dan kebenaran ilmu pendidikan. Dan yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang menjadi dasar arah pendidikan. Selanjutnya ada aliran-aliran filsafat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang pertama itu idealisme kebenaran bersumber dari ide dan akal budi. Pendidikan menumbuhkan nilai moral dan spiritual guru sebagai teladan. Artinya kebenaran dan realistis berpangkal pada ide atau akal budi yang tujuannya untuk membentuk akhlak, budi pekerti, kecerdasan intelektual, dan pembentukan jiwa yang luhur. Yang kedua, realisme pengetahuan berasal dari pengalaman nyata. Pendidikan menekankan observasi, eksperimen, dan ilmu pengetahuan. Artinya, pengetahuan berasal dari pengalaman yang nyata dan dunia objektif. Penekanan pada observasi dan ilmu pengetahuan. Tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan kognitif yang realistis, pemahaman fakta, keterampilan ilmiah, logika, dan keterampilan praktis. Yang ketiga, pragmatisme, nilai kebenaran diukur dari manfaat praktisnya. Pendidikan berbasis pengalaman, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa, yang artinya kebenaran diukur dari kegunaan praktikalitasnya. Pengetahuan harus dapat memecahkan masalah. Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar mampu menyelesaikan masalah secara nyata, kreatif, adaptif, dan aktif. Yang terakhir ada eksistensialisme, manusia bebas menentukan dirinya. Pendidikan membantu siswa menemukan makna hidup dan jati diri, yang artinya individu bebas menentukan makna hidup dan jati diri. Penekanan pada pengalaman subjektif, kebebasan, tanggung jawab. Artinya tujuannya untuk membantu siswa menentukan identitas dan kemampuan membuat pilihan bermakna. Selanjutnya yang kelima ada perennialisme, nilai dan kebenaran bersifat abadi. Kurikulum berfokus pada karya klasik dan nilai-nilai universal. Kebenaran dan nilai bersifat abadi dan universal. Dunia boleh berubah tetapi prinsip dan moral kebenaran dan logika tetap sama. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang kekal, mengembangkan akal budi, moral, dan pemikiran rasional agar peserta didik mampu hidup secara bijaksana. Yang keenam ada esensialisme, pendidikan harus menanamkan dasar-dasar penting kehidupan, penekanan pada disiplin, tanggung jawab, dan penguasaan dasar ilmu. Pendidikan harus menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang penting untuk kehidupan. Tujuannya untuk membentuk manusia yang disiplin, bertanggung jawab, dan mengetahui dasar ilmu pengetahuan. Yang ketujuh ada progresivisme.
Pendidikan harus menyesuaikan dengan perubahan sosial, belajar aktif, berpusat pada siswa, demokratis, dan berbasis pengalaman. Pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Belajar adalah proses aktif yang berpusat pada siswa. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif. Yang terakhir ada rekonstruksionisme. Pendidikan harus memperbaiki dan membangun kembali masyarakat. Sekolah menjadi agen perubahan sosial dan keadilan. Pendidikan tidak hanya menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi juga harus memperbaiki dan membangun kembali masyarakat agar lebih adil dan manusiawi. Tujuannya menjadikan sekolah sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber nilai dalam setiap aspek penyelenggaraan Pancasila. Pancasila menjadi fondasi utama yang menuntun arah, tujuan, serta pelaksanaan pendidikan agar tidak lepas dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan makna filosofis bagi pendidikan sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan harus menghargai harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, atau status sosial. 3. Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme, kebanggaan terhadap identitas bangsa, dan semangat persaudaraan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan berdasarkan nilai ini bertujuan menanamkan sikap demokratis, partisipatif, dan tanggung jawab sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan yang bersama bagi semua warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Relevansi filsafat terhadap praktik pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya bersifat teoritis, tapi memiliki relevansi langsung terhadap praktik pendidikan di lapangan. Filsafat menjadi sumber nilai dan arah bagi seluruh proses pendidikan, mulai dari perumusan tujuan, penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi dan kebijakan pendidikan nasional. Relevansi filsafat terhadap praktik pendidikan dapat dilihat pada 4 aspek berikut. 1. Dalam kurikulum. Filsafat pendidikan memberikan landasan dalam menentukan tujuan, isi, dan orientasi kurikulum. Misalnya, filsafat idealisme dan religius menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual dalam kurikulum. 2. Dalam pembelajaran, filsafat mempengaruhi cara pandang guru terhadap proses belajar mengajar. Seperti filsafat konstruktivisme mendorong pembelajaran berbasis penemuan dan pengalaman. 3. Dalam evaluasi pendidikan, filsafat menentukan standar dan kriteria keberhasilan pendidikan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akademik semata, tetapi mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. 4. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat berperan sebagai dalam penyusunan undang-undang, visi pendidikan nasional, dan kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan pendidikan idealnya berorientasi pada pembentukan manusia yang berkarakter Pancasila, bukan sekedar peningkatan kompetensi teknis. Nah, teman-teman semua, supaya kita lebih memahami mengenai materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh mengenai penerapan landasan filosofis dalam pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi dasar dalam dunia pendidikan. Nilai-nilai di dalamnya seperti gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu,
sekolah sering mengadakan kerja bakti dan kegiatan sosial seperti membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan-kegiatan tersebut mengajarkan kita untuk bekerja sama, peduli, dan adil terhadap sesama. Jadi, melalui Pancasila, pendidikan membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak dan nasionalis. Contoh yang kedua adalah landasan filosofis humanisme. Humanisme menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan potensi yang harus dihargai. Contohnya, ketika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru tidak langsung memarahi, tetapi memberikan bimbingan dan dukungan sesuai kebutuhannya. Sekolah juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, agar semua siswa berani berpendapat dan berkembang sesuai kemampuannya. Artinya, pendidikan tidak hanya fokus pada nilai atau akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan rasa percaya diri siswa. Contoh yang ketiga adalah landasan filosofis konstruktivisme. Filsafat ini berpandangan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja, tetapi dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman. Contohnya, saat pelajaran IPA, guru memberikan tugas membuat alat penyaring air sederhana. Siswa bekerja sama mencari ide, mencoba membuat alatnya, lalu mempresentasikan hasilnya. Dari kegiatan itu, siswa tidak hanya menghafal teori, tapi belajar memahami konsep lewat praktik nyata. Guru di sini berperan sebagai pembimbing, bukan satu-satunya sumber ilmu. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis. Dan yang keempat adalah landasan filosofis progresivisme. Progresivisme menekankan bahwa pendidikan harus selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Misalnya, sekolah sekarang banyak menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti presentasi menggunakan PowerPoint atau membuat proyek berbasis video. Siswa juga sering diajak untuk membuat karya inovatif dari bahan daur ulang atau kampanye tentang menjaga lingkungan. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berpikir maju, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, dari keempat landasan tersebut, kita bisa melihat bahwa yang pertama, Pancasila membentuk karakter kebangsaan. Yang kedua, humanisme menumbuhkan rasa kemanusiaan. Yang ketiga, konstruktivisme mengembangkan cara berpikir kritis. Dan yang terakhir, progresivisme mendorong kita agar lebih inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, landasan filosofis bukan hanya teori, tapi benar-benar terlihat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah dasar berpikir dan arah utama dari seluruh proses pendidikan. Filsafat membantu menjelaskan tujuan, nilai, dan makna pendidikan, serta memberi pedoman agar pendidikan berjalan sesuai dengan hakikat manusia. Melalui landasan ini, pendidikan dapat menentukan arah dan cita-cita bangsa, membentuk manusia yang berkarakter dan berilmu, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, seluruhnya berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Jadi, secara singkat, landasan filosofis menjadikan pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentuk kepribadian, moral, dan kemanusiaan peserta didik. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua ya. Terima kasih.